Bagaimana kabarnya hari ini? Kembali lagi di PA Online Pemuda dan Remaja GKJ Bendungan. Ya, jadi berhubung sekarang masih berada di pandemi virus corona, kita masih melaksanakan PA secara online. Tapi nggak lengkap ya rasanya kalau PA itu nggak ada absen. Mungkin kita absen terlebih dahulu Mbak Cici. Ya, Mbak Tirsa, dimulai dari sebelah mana? Mungkin yang paling jauh. Yang paling jauh itu dari Pepantan Kecis. Kemudian Pepandan Banjaran. Selanjutnya dari Pepantan Kalimade. Kemudian dari Pepandan Balai Kambang. Terus dari Pepantan Mangunrejo. Selanjutnya Pepandan Bumi Terto. Pepantan Kacepit. Dan yang paling gong mana Mbak Tirsa? Dari Induk Bendungan. Untuk memulai PA online pada hari ini, kita sambut dengan pujian Ku Bersyukur Bapa.
Supaya acara PA pada hari ini berjalan dengan lancar, mari kita buka terlebih dahulu dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Mbak Tirsa. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dengan penuh keadaan sehat dan selamat. Dan apabila sebentar lagi kami akan memulai PA online pada hari ini, kiranya Engkau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, banyak sekali dosa dan kesalahan yang setiap saat kami perbuat. Kiranya Engkau sudi mengampuninya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kemudian kita sambung lagi dengan pujian Ajaib Kau Tuhan. Tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam firman, tapi sebelum itu mari kita menyanyikan lagu sebelum masuk firman dengan judul Sampai Akhir Hidupku.
Teman-teman, tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Yokanan Bangun Prasojo dari Pepantan Kalimade. Mbak Tirsa, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Mbak Cici? Baik, Pak. Semoga teman-teman yang berada di rumah pada sore hari ini juga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema PA pada sore hari ini kami beri judul Galilea sebagai Revolution of the Will. Sekarang sebelum memasuki ke firman, saya bertanya dulu ke Mbak Tirsa. Mbak Tirsa punya HP nggih? Punya Mbak Cici dong, Pak. punya? Punya, Untuk Pak. teman-teman yang lain yang belum mempunyai HP, jangan berkecil hati. Pasti ada alasan lain kenapa orang tua kita belum memberikan HP. Bagi teman-teman yang sudah mempunyai HP, pernah dong kita men-searching, mencari di mesin pencari Google, dan kita pada saat tertentu kita akan mengetik, coba kita ketik, anak orang kaya hancurkan mobil. Tentu di situ akan keluar banyak sekali banyak sekali berita atau informasi dari seluruh dunia. Hal tersebut ironinya penghancuran mobil mewah kadangkala dilakukan agar orang tua membelikan mobil kepada anaknya. Tidak sampai di sana, kita juga banyak sekali sering mendengar kasus pencurian barang di rumah sendiri. Acap kali dilakukan seorang anak untuk membeli mobil mewah. Hal apapun dilakukan mereka demi sebuah sebutan, yaitu orang kaya. Contoh kasus di atas seringkali hanya menjadi berita yang numpang lewat atau dikatakan sebagai berita lebay oleh generasi kita, generasi milenial. Padahal kasus-kasus di atas merupakan masalah serius karena menyangkut karakter atau pribadi seorang ciptaan Tuhan yang merupakan menjadi generasi masa kini sebuah bangsa atau masyarakat dan gereja. Orang dewasa sering mengatakan jikalau dunia penuh dengan manusia seperti itu, mau dibawa kemana masa depan dunia ini? Kelihatannya sebagai generasi milenial cukup senang jika dikatakan oleh orang lain sebagai generasi kaya, generasi cuek, generasi pembaharu, dan generasi new thinker. Apapun sebutannya, namun Alkitab ingin bahwa setiap pribadi, tidak terkecuali generasi muda, harusnya menjadi generasi revolution of the will. Apa artinya generasi revolution of the will? Mari kita sebelum lanjut belajar bersama PA pada sore hari ini, kita akan buka Alkitab kita yang pada saat ini mau diambilkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Mbak Cici tolong bisa dibacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Aku datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Terima kasih Mbak Cici. Kita akan fokus ke ayat nats kita yang pada saat ini diambilkan dari ayat yang ke-11. Ketika malaikat mengatakan sesuatu kepada para murid,
di saat mereka sedang asik dan heran menatap Yesus yang naik ke sorga, malaikat itu menyerukan, "Hai orang-orang Galilea." Penulis atau Injil atau Lukas nampaknya menegaskan kata Galilea sebagai sebuah frase penting yang menonjol sendirian sebagai sebuah penegasan yang tidak boleh dilewatkan oleh pembaca kitab suci. Padahal yang menyaksikan kenaikan Yesus tidak hanya orang-orang Galilea. Galilea menjadi penting dalam catatan Lukas karena Galilea membawa sebuah memori kepada murid-murid untuk mengenang serangkaian peristiwa yang terjadi. Misalnya Matius mencatat peristiwa panggilan pertama atas diri Simon dan Andreas. Setelahnya 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka, Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan seketika itu juga mereka meninggalkan perahu serta ayahnya untuk mengikut Yesus. Ini tertulis di dalam Matius 4 ayat yang ke-18 sampai 22. Panggilan itu merupakan transisi hidup yang sangat penting dari generasi nothing menjadi generasi transformasi. Sehingga bagi para murid, Galilea adalah gema yang mengingatkan pembalikan hidup dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Di Galilea, para murid bukan saja dipanggil untuk menjadi penjala manusia, namun mereka juga dapat menyaksikan mukjizat pertama Tuhan yang menyatakan keilahian dan kemuliaannya dengan mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan di Kana. Tertulis di dalam Injil Yohanes 2 ayat yang ke-11. Banyak peristiwa lain yang mengikuti hal-hal di Galilea. Di sana juga mereka percaya bahwa Tuhan mampu melakukan hal-hal yang lebih besar daripada sekedar mengetahui atau melihat terlebih dahulu. Misalnya Nathanael berada di bawah pohon ara, tertulis di Yohanes 1 ayat 43 sampai ke 51. Masih banyak yang dilakukan Yesus di Galilea. Namun hal-hal di atas menyebut Galilea untuk mengingatkan bahwa seperti arti Galilea adalah roda. Begitu pula seharusnya hidup mereka terus berputar dengan tidak pernah berhenti, terus diperbaharui dan berdampak bagi dunia ini. Mengingat masa lalu adalah sebuah pembelajaran untuk masa kini. Setidaknya memori itu sedikit banyak dapat membantu kita untuk hidup lebih baik. Tujuan mengingat masa lalu dalam konteks di atas adalah menekankan tujuan dari iman Kristen kita, bahwa panggilan kita merupakan panggilan untuk aktif berkarya di dunia yang memiliki rasa. Dari awal panggilan kita merupakan panggilan revolution of the world. Artinya merevolusi hal yang salah atau keliru menjadi benar. Dan iman itu perlu terus-menerus mengalami pembaharuan yang signifikan. Tentu tidak ada hal lain di dalam teks di atas yang diinginkan Tuhan kecuali Galilea. Jika kita dapat diaplikasikan untuk masa kini, Galilea merupakan nama setiap kita untuk mengingat
dan kembali aktif melakukan sesuatu. Dan kita dapat melakukan sebab Roh Kudus berdiam diri di dalam diri kita. Teman-temanku yang dikasihi Tuhan, sebagai ilustrasi pada sore hari ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang terjadi di negeri India. Kisah luar biasa dari seorang pria India yang menghabiskan 22 tahun mengukir celah besar di gunung setelah istrinya meninggal dalam keadaan tragis dan telah diadaptasikan menjadi sebuah film Bollywood andalan. Dasharat Manji melakukan tugas yang berat ketika istrinya Falguni meninggal pada tahun 1959. Karena dia tidak dapat menerima perawatan medis yang mendesak setelah terlibat dalam sebuah insiden. Perjalanan ke kota terdekat melibatkan 30 mil perjalanan menyusuri gunung. Dan Manji ingin memastikan bahwa warga desa lainnya tidak akan menerima nasib yang sama seperti istrinya. Ia malah bekerja siang dan malam untuk membelah sebuah gunung, hanya menggunakan alat sederhana, palu dan pahat. Dengan menembus jalan itu, ia berpikir setidaknya untuk mengurangi jarak 15 km dengan menciptakan jalur di antara bebatuan. Upaya kerasnya memakan waktu sampai tahun 1982. Sungguh perjalanan waktu yang sangat panjang untuk menyelesaikan jalan yang lebar. Lebih dari 9 meter di beberapa bagian. Bahkan setelah itu pejabat pemerintah daerah melanjutkan pekerjaan dengan waktu yang lebih lama, yaitu 3 dekade untuk memperbaikinya menjadi jalan yang layak. Sungguh cerita yang menarik. Ia mau berkorban, mau berbuat baik untuk orang lain, meskipun si Dasharat Manji ini bekerja sendirian. Saya mewakili teman-teman majelis GKJ Bendungan yang lain mengajak teman-teman para pemuda remaja GKJ Bendungan pada khususnya dan pemuda-pemuda Kristen lain yang pada umumnya untuk tidak bosan-bosannya berbuat baik. Saya yakin karena didasari dengan kemauan baik, pastinya kita akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk melakukan hal tersebut. Demikian Mbak Tirsa, Mbak Cici, awalan kita untuk renungan kita untuk menjadikan bahan pada sore hari ini. Sungguh cerita baik yang patut kita dengar bersama anak-anakku, teman-temanku semua, dan kami selaku Majelis Gereja GKJ Bendungan mengajak untuk sobat-sobat muda semua yang ada di GKJ Bendungan pada khususnya dan para pemuda kekasih Tuhan untuk tetap terus berbuat baik. Apapun itu, kita awali dengan niat yang baik. Yakinlah bahwa semua Roh Kudus akan memimpin kita untuk tetap terus berbuat baik. Amin. Untuk doa penutup dan firman, kami persilakan untuk Pak Pras membawakan doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin jalannya PA online pada sore hari ini. Dan kiranya Bapa, Engkau memampukan kami semua, para pemuda-Mu, untuk tetap terus berbuat baik seperti yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami semua. Kami menyerahkan sepenuhnya Bapa, sisa hidup dan kehidupan kami di dalam tuntunan tangan kasih kuasa-Mu. Bapa, pada saat ini Bapa, kami teringat saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan saudara-saudara kami Bapa, sehingga nantinya para saudara-saudara kami yang sakit bolehlah bersekutu bersama dengan kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih tetap terus berjuang melawan virus COVID-19. Kiranya Engkau sertai para pemimpin bangsa kami Bapa di dalam pengambilan kebijakan. Biarlah apapun itu, kebijakan itu turun dari Engkau saja Bapa, dan mampukan kami sebagai masyarakat luas untuk dapat mematuhi peraturan-peraturan yang ada, sehingga lambat laun Bapa, dengan kasih kuasa-Mu, virus COVID-19 ini bolehlah hilang dari negeri kami tercinta. Pada saat ini Bapa, kami memohon berkat untuk teman-teman kami dimanapun berada. Kiranya Engkau selalu menuntun, menyertai langkah hidup mereka. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, hanya kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian firman yang telah dibawakan oleh Pak Pras. Kami mengucapkan terima kasih untuk firman-Nya. Sama-sama. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Marilah teman-teman kita memujikan sebuah lagu lagi dengan judul Oh Betapa Indahnya. Kesana telah diperintahkan Tuhan, berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, urapan di kepala harun, langit campur dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan, urapan di kepala harun, kecampur dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana diberitakan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekian teman-teman PA online pada hari ini, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Sampai jumpa teman-teman.